This is a DJ Noise mixtape presentation. This is a DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Eka Widayatmadja dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas A dengan NIM 2021071001. Ingin memaparkan resume dari 3 materi pertemuan sebelumnya pada mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Untuk materi yang pertama yaitu teori-teori komunikator. Teori-teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial yang memandang karakter atau sifat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasinya. Teori-teori komunikator ada 4 macam, yaitu yang pertama, teori traits, yang kedua, theory of belief, attitudes and value, yang ketiga, teori kognitif disonansi, dan yang keempat, attribution theory. Poin-poin teori komunikator, yaitu ada traits, karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku manusia. Kemudian ada cognition and information processing, yaitu proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seseorang yang akan menentukan bagaimana cara pikir, sikap, dan perilaku individu atau konsep diri. Kemudian ada argumentativeness, kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Argumentatif dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Argumentatif dapat meningkatkan kredibilitas, mengarahkan orang lain melihat dari sudut pandang yang berbeda, dan meningkatkan pembelajaran serta keterampilan komunikasi. Beberapa traits yang menonjol di sini yaitu yang pertama, conversational narcissism, kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri, cenderung mengontrol dan mendominasi arus percakapan, serta tidak responsif terhadap orang lain dan tidak peka terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada social and communicative anxiety, yaitu kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu, demam panggung, konsep diri yang lemah. Kecemasan berkomunikasi berdampak secara 3 hal. Yang pertama yaitu dari fisik, jantung berdebar, pipi memerah. Kemudian dari perilaku, penghindaran atau proteksi diri. Kemudian ada dari kognitif, yaitu fokus pada diri sendiri dan memiliki pikiran negatif. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu komunikasi kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi kelompok yaitu naluri manusia untuk selalu hidup bersama dengan orang lain, disebut gregariousness. Mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Karena ada 3 hal. Yang pertama yaitu manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang ketiga, secara sosiologis sebagian kepribadian. Masalah utama dalam dinamika kelompok ada 4 macam, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah decision making. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, konflik. Selanjutnya ke materi yang ketiga, yaitu decision making. Decision making atau teori pengambilan keputusan menjelaskan bahwa individu dapat mengevaluasi untung atau rugi dan manfaat dari berbagai macam tindakan dan akan dapat memilih alternatif terbaik berdasarkan pertimbangan yang logis dan rasional. Seseorang akan lebih memilih alternatif yang mampu memberinya imbalan atau manfaat terbesar dengan biaya terkecil. Pengambilan keputusan juga menggunakan perhitungan pro atau manfaat dan juga kontra atau kerugian dari beberapa macam tindakan dan kemudian akan memilih yang terbaik. Serta kekuatan relatif dari untung dan rugi ini akan menentukan pilihan yang diambil. Ada 3 tahapan dalam decision making atau pengambilan keputusan. Tahap yang pertama yaitu penyelidikan. Tahap ini dilakukan dengan mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, tahap perancangan.
Tahap ini yang dilakukan dengan mendaftar, mengembangkan, serta menganalisa arah tindakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, tahap pemilihan. Dalam tahap ini, mulai dilakukan kegiatan pemilihan arah tindakan dari semua yang ada. Dan juga terdapat 4 gaya pengambilan keputusan atau decision making, yaitu yang pertama, gaya direktif. Dalam hal ini mempunyai toleransi yang rendah pada ambiguitas dan hanya berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Yang kedua ada gaya analitik. Gaya ini mempunyai toleransi yang tinggi untuk sebuah ambiguitas, tugas yang kuat serta orientasi teknis. Yang ketiga ada gaya konseptual. Gaya ini mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas terhadap orang yang kuat dan peduli terhadap lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada gaya perilaku. Gaya ini mempunyai toleransi yang rendah pada ambiguitas, orang yang cenderung kuat dan peduli terhadap lingkungan sosial. Mungkin cukup sekian resume materi mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.